Rukun-rukun, kewajiban, dan sunnah-sunnah haji sebagai berikut. Pertama, ihram. Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya semua amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap balasan satu amal tergantung pada niat pelakunya. Sa'i antara Safa dan Marwah. Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersailah kalian karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i atas kalian. Ketiga, wukuf di Arafah. Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelaksanaan haji adalah wukuf di Arafah. Yang keempat, tawaf ifadah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah mereka bertawaf di rumah Allah yang jauh. Al-Hajj ayat 29. Barang siapa yang meninggalkan salah satu rukun tersebut, misalnya ihram, maka sesungguhnya ia belum berniat untuk melaksanakan haji, karena tidak ada tanpa niat. Dan apabila rukun-rukun yang lain, maka hajinya tidak sempurna, dan ia wajib menggantinya. Adapun kewajiban haji sebagai berikut. Ihram dari miqat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miqat-miqat tersebut diperuntukkan bagi penduduknya dan semua orang yang melaluinya yang hendak menunaikan haji atau umroh. Wukuf dari Arafah sampai terbenamnya matahari sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermalam di Muzdalifah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga bersabda, hendaklah umatku mencontohi manasikku, karena aku khawatir aku tidak berjumpa lagi dengan mereka tahun depan. Rasulullah juga mengizinkan bagi mereka yang memiliki fisik yang lemah untuk meninggalkan Muzdalifah pada tengah malam. Hal ini sebagai bukti bahwa bermalam di Muzdalifah adalah sebuah keharusan dalam haji. Bermalam di Mina selama 2 malam di hari-hari tasyrik, sebagaimana dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi para jamaah untuk bermalam di Mina. Hal ini menunjukkan bahwa bermalam di Mina secara asal hukumnya wajib. Melempar jumrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Al-Baqarah ayat 203. Yang dimaksud dengan hari-hari yang telah ditentukan adalah hari-hari tasyrik. Melempar jumrah termasuk aktivitas zikir kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perintah tawaf di Baitullah, sa'i antara Safa dan Marwah, dan melempar jumrah adalah untuk berzikir kepada Allah. Sa'i antara Safa dan Marwah dan melempar jumrah adalah untuk berzikir kepada Allah. Menggundul atau mencukur rambut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman, sambil menggundul kepala kalian atau memendekkan rambut kalian. Al-Fath ayat 27. Tawaf wada. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, manusia diperintahkan untuk menjadikan tawaf sebagai aktivitas terakhir mereka di Mekah, sekalipun bagi mereka yang haid tidak diwajibkan sebagai bentuk keringanan bagi mereka. Barang siapa yang meninggalkan salah satu kewajiban haji, maka ia wajib membayar dam atau denda materi pada saat haji yang akan menutupi kekurangan tersebut. Selain daripada rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban haji, maka ia tergolong kepada sunnah-sunnah haji. Adapun sunnah-sunnah haji sebagai berikut. Pertama, mandi dan memakai wewangian ketika hendak ihram. Berihram memakai 2 lembar kain putih, 1 dijadikan selendang dan yang 1 dijadikan sarung. Melantunkan talbiyah sambil mengeraskan suara. Tawaf qudum bagi mereka yang memilih haji qiran atau haji ifrad dengan cara berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Al-idba pada saat tawaf qudum atau umroh,
yaitu dengan menampakkan pundak sebelah kanan. Yang keenam, bermalam di Mina di malam hari Arafah. Ketujuh, mencium Hajar Aswad. Melakukan jamak takdim antara sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Berhenti di Masy'aril Haram mulai dari subuh hingga matahari terbit jika memungkinkan. Jika tidak, semua tempat di Muzdalifah merupakan tempat untuk berzikir atau wukuf.